Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Ini lokasi lahan tempat kita. Sistem tanpa mulsa ya, tanam hanya mengandalkan air hujan. Jadi kita itu tanam di bulan 11 awal minggu kedua lah, sekitar tanggal 7 tanggal 8 itulah. Nah, untuk saat ini posisi tanaman kita usia 30 hari setelah tanam ya, ada yang 25 hari setelah tanam. Jadi kita tanamnya sistem benih cabutan ya, dan waktu tanam itu pun tidak sekaligus selesai semua, tidak, karena ya tadi menunggu hujan, mengandalkan air hujan. Dan ini apesnya lagi Pak ya, untuk kawan-kawan semua, daerah saya ini hujannya susah banget, macet-macet ya. Paling cepat itu 1 minggu sekali. Jadi hujan itu 1 minggu sampai 10 hari baru hujan sekali sudah. Nah sekarang ini sudah 9 hari ini. Kemarin waktu hujan itu hari Kamis ya. Nah sekarang hari Kamis lagi, terus Jumat. Nah jadi sudah 9 hari tidak hujan. Nah ini makanya waduh, posisi tanamannya ini lemes-lemes ya, pertumbuhannya juga pun kurang maksimal, karena memang pertumbuhan tanaman itu kan faktor utamanya itu air ya toh. Air itu harus ya tercukupi. Kemudian faktor lebih baiknya lagi, faktor utama lagi itu faktor kesuburan tanah. Nah lahan kita ini kan termasuk lahan di dataran rendah ya, jauh dari pegunungan, daerah Sumatera Selatan Pak ya, kawasan Oki. Nah ini tanah kita itu tanah merah ini Pak, sebenarnya tanah merah agak sedikit berpasir. Jadi sebenarnya lahan tandus, sebenarnya bekas perkebunan karet. Nih Pak ya, keadaan posisi sudah kering, sudah 9 hari ini tidak turun hujan. Tuh gimana ini. Makanya ini Pak ya, ini resiko yang lahan-lahan jauh dari sumber pengairan Pak. Jauh ini nggak ada sumber pengairan, tuh suasana perkebunan karet semua ya toh. Ada sumur itu bawa dari rumah, kalau enggak ya beli. Rumah itu perkiraan 300-400 meter dari lahan ini. Jadi ya seperti inilah. Nah sambil ngobrol Pak ya, sambil jalan. Dari daerah saya itu ya Pak, intensitas kesuburan tanah itu sebenarnya kurang ya, dan juga intensitas hama itu malah lebih banyak. Nah ini jadi susah daerah saya itu sebenarnya. Tapi daerah saya ini sudah terkenal ya dari dulu, itu tahun 90-an, dari saya kecil lah itu dunia percabuan sudah ada terus sampai sekarang. Bahkan terkenal sudah cabai Tugu Mulyo itu. Nah jadi beda ya dengan daerah-daerah sampan-sampan semua, yang daerah subur itu, daerah yang dataran rendah yang di pegunungan ya, dekat dengan laut, itu daerah masih subur-subur. Beda dengan daerah kita ini. Nah kayak Pak ya, kita masuk ke pembahasan. Ini waktu hujan yang hari Kamis sebelum ini tadi ya, saya kan langsung melakukan pemupukan setelah hujan. Nah itu pupuk tabur, sistem tabur. Nah jadi kelemahannya pupuk tabur ya, nih pupuk tabur yang pertama ya, ini kalau tidak kena hujan ya tidak dimakan oleh tanaman. Nah itu tadi kita pemupukan itu usia berapa, 20 hari ya toh. Nah sampai sekarang ini belum kemakan, nggak kena hujan, gimana mau dimakan ya toh. Nah itu. Nah jadi akhirnya ini tanaman kita ya, yang seharusnya harus masuk asupan dari pupuk ya, per fasenya itu tadi. Nah akhirnya gini ya, karena pupuk tidak terkena hujan, ya udah otomatis ya nunggu itu pupuknya kena hujan, ya mau gimana lagi ya. Jadi inilah resikonya kalau hanya mengandalkan air hujan.
Tapi pupuk tabur ini ya itu juga punya banyak keuntungannya, kelebihannya ya dibanding pupuk kocor. Nah itu ada lahan saya yang dengan mulsa sebagian, itu juga pupuk kocor itu ya. Kadang saya kocor, kadang juga saya taburkan juga, tergantung situasi lah, keadaan hujan. Nah kemudian untuk kelemahan pupuk tabur yang kedua ya, itu ketika setelah pemupukan, ketika langsung hujan bandang, hujan deras itu ya, pupuk itu langsung bisa habis, kentir, hanyut ya. Beda dengan ketika pupuk kocor ya, apalagi sistem dengan mulsa. Nah itu kan tidak akan keluar dari bedengan. Kalau pupuk kocor langsung bisa diserap langsung oleh akar ya. Nah walaupun hujan pun dia tidak akan keluar karena sudah langsung dimakan. Istilahnya kan kalau kocor itu kan langsung matang, tinggal makan langsung ya tanamannya. Nah jadi kalau pupuk tabur ya kita harus bisa inisiatif bagaimana supaya pupuk kita itu tidak hanyut kalaupun hujan deras. Kalaupun hujan sedang ya itu justru malah bagus pupuk tabur ya. Inisiatifnya bagaimana supaya dia keluar, itu bedengan gitu kita ginilah, dibentuk sedemikian rupa ya, ditameng dengan menaikkan tanahnya dari paret atau ditameng, atau ditimbunkan tanah yang dari paret itu timbun. Nah itu juga sambil membersihkan rumput-rumput itu. Oke, nah kelebihan pupuk tabur yang selanjutnya ya, nah itu ketika pengaplikasian itu sangat hemat waktu. Kita lahan setengah hektar ini ya, kalau pupuk tabur itu dalam waktu 1 hari ya, 1 orang itu selesai. Ini tempat kita ini ribuan batang ini. Kalau setengah hektar itu perbandingannya 3 kali lipat dengan yang mulsa batangnya, itu jumlah batangnya bahkan lebih, bahkan bisa 4 kali lipat dari jumlah batang yang sistem mulsa ya. Jadi sistem kita ini ya tadi banyak rezeki nanamnya itu. Nah apalagi kalau batangnya cuman sedikit ya, dengan jarak yang ini agak lebar. Nah ini lahan kita ini jaraknya rapat. Ada berbagai alasan lah kenapa sistem dengan jarak yang rapat ya, nanti kapan-kapan buat videonya. Terus selanjutnya ya, pupuk tabur itu lebih awet daripada pupuk kocor. Kalau pupuk tabur ya, kalau intensitas hujan itu standar ya, seminggu itu 2 kali 3 kali dengan curah hujan yang sederhana ya toh, yang standar lah, yang sedang-sedang saja. Nah itu pupuk awet, jadi ketika kena hujan makan ya, itu tidak habis langsung, hujan lagi bisa kemakan lagi ya. Nah jadi kita pemupukan tabur itu bisa dengan jarak waktu 14 hari sekali, makanya ya pupuk tabur. Beda dengan kocor. Kalau kocor itu setiap 7 maksimal 10 hari sekali harus susulan pupuk kocor lagi, karena sistemnya kan langsung cairan ya, matang diserap oleh tanaman. Tapi kalau pupuk tabur ya tadi awet, itu keawetannya. Jadi sampai panen gitu maksimal pemupukan tabur itu paling banyak itu 4 kali sudah. Nah ya Pak, ini kondisinya pupuknya masih utuh-utuh nih. Ini juga si tanahnya kita itu sampai kering ya, tanahnya merah agak berpasir sampai meletak nih Pak. Belum hujan. Nah ini ya, tekstur tanah kita itu tanah merah sampai berpasir lah, merah agak berpasir.
itu ya, sampai kering bawahnya itu ya, udah hujan. Nah jadi ya tergantung lah ya, pupuk tabur dan juga pupuk sistem kocor itu masing-masing sesuai keadaan, sesuai kondisi petani masing-masing. Jadi kita itu harus tahu kondisi lahannya seperti apa. Kalaupun baiknya ya bagus pupuk kocor ya, karena ya itu tadi dengan sistem sudah matang lah ya, sudah dicairkan, sudah matang, namanya pupuk kocor itu dicairkan. Jadi ketika dicentorkan itu ya, dipupukkan di bawah batang ya langsung dimakan. Nah itu langsung dimakan. 3 hari saja itu sudah sudah muncul tanda-tanda tanaman kita itu makan pupuk kocor. Beda dengan pupuk tabur ya, yang jelas menyesuaikan kondisi saja ya, ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Untuk pupuk tabur ya, yang kita lakukan ya, yaitu karena kita ini sistemnya mandiri, nggak ada karyawan ya, nggak ada bantuan orang lain, jadi hanya dengan istri saja. Jadi nyari singkatnya saja, karena dengan melihat kondisi yang tanaman kita itu jumlah batangnya banyak ya, rapat ini nih, dan peralatan kita juga itu ya manual ya, seadanya, belum ada yang alat-alat modern kita pakai ini ya, karena petani kecil dan waktu kita pun itu terbatas ya Pak ya, karena kita orang kebun lah ya. Pagi kita deres karet, kebun karet, nah siangnya lanjut ke cabai ya, seperti inilah ya. Jadi bagi-bagi waktunya, jadi sambil menyelam minum air itu ya, namanya cari nafkah. Oke Pak, jadi hanya itu yang bisa saya bagikan, sampaikan, semoga ada manfaatnya ya, sekedar berbagi. Mohon dukungannya, kita channel baru Pak ya, supaya tambah semangat untuk kedepannya nanti. Sampai ketemu lagi ya, sayonara.